Pada film Sekolah Rimba, di sini menjelaskan mengenai guru sebagai agent of change atau sebagai agen perubahan. Yang tampak yaitu ada proses empati. Di sini Butet Manurung menunjukkan pentingnya empati dalam mengajar. Dia juga berusaha memahami kesulitan anak-anak rimba yang hidup di dalam hutan. Hal ini mengakibatkan anak-anak tersebut tidak memiliki sarana dan prasarana untuk belajar. Dan yang kedua adalah mindfulness. Tokoh dalam film ini berusaha dengan maksimal untuk mengenal bagaimana kehidupan suku rimba di hutan daerah Taman Nasional Bukit 12, agar nantinya dia bisa menyesuaikan cara mengajarnya sehingga dapat dengan mudah diterima oleh anak-anak suku rimba. Selanjutnya, di samping keterampilan empati dan juga mindfulness, pada film Sekolah Rimba ini juga terdapat keterampilan compassion atau bela rasa. Di sini Butet berhasil menjadi agen perubahan dalam membentuk karakter dan hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat yang terpinggirkan melalui komunikasi yang efektif. Dia juga berhasil mencari solusi kreatif dalam kegiatan belajar seperti menggunakan media pembelajaran berupa biji karet dalam mengajarkan berhitung. Dan selain itu dia juga mampu mengembangkan keterampilan critical inquiry. Dalam film ini Butet menunjukkan keberaniannya memasuki daerah yang terpencil dan berbahaya. Dia juga tidak menyerah dan percaya diri dalam membantu anak-anak rimba memperoleh pendidikan meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti penolakan dari tumenggung atau kepala suku. Butet juga berhasil membuka pikiran anak-anak rimba tentang pendidikan sehingga mereka tidak mudah untuk dibodohi oleh orang lain yang ingin mengambil hutan mereka. Adapun pembelajaran sosial emosional yang terlihat dalam film Sekolah Rimba, yang pertama ada kesadaran diri. Di sini tokoh Nyungsang Bungo, seorang anak dari suku rimba yang awalnya sangat terikat dengan tradisi di hutan, namun akhirnya dia bisa menyadari potensi dirinya untuk belajar setelah mengamati Butet. Kedua adalah manajemen diri. Di sini Nyungsang Bungo mampu mengelola perasaan ragu serta takut akan perubahan melalui pendidikan. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Di sini Nyungsang Bungo dan juga teman-temannya memahami bahwa ternyata pendidikan itu bisa membantu mereka memperbaiki kehidupan pribadi maupun masyarakat. Kemudian yang keempat ada keterampilan sosial. Nyungsang Bungo dan juga teman-temannya serta Butet Manurung berhasil membangun hubungan yang saling mendukung untuk belajar. Yang kelima, responsible decision making. Nyungsang Bungo menunjukkan semangat untuk belajar walaupun sudah dilarang oleh sang ibu. Bungo pun memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan datang ke tempat Butet untuk belajar dengan harapan agar sukunya tidak akan dibodohi lagi oleh orang luar yang ingin mengambil alih hutan mereka untuk dijadikan taman nasional ataupun perkebunan sawit. Pada film Negeri Lima Menara, di sini juga terdapat pembelajaran bagaimana guru menjadi seorang agent of change. Yang pertama dari keterampilan empati. Di sini Kiai Rais sering terlihat mendengarkan dan memahami perasaan para santri. Contohnya saat Alif merasa tertekan dan ragu karena harus mengikuti aturan di pesantren. Kiai Rais memberikan kata-kata penyemangat yang membuat Alif merasa dihargai dan dengarkan.
Yang kedua, keterampilan mindfulness. Guru-guru pesantren mengajarkan santri untuk tetap fokus pada pelajaran dan mengelola emosi. Dalam salah satu adegan, saat suasana pesantren mulai tegang menjelang ujian, guru mengajak santri untuk menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikiran mereka agar tetap hadir dan fokus pada proses belajar. Selanjutnya, pada keterampilan compassion atau bela rasa. Sikap kasih sayang para guru terlihat jelas ketika mereka membantu santri yang kesulitan. Misalnya, saat salah satu santri tidak mengerti pelajaran, Kiai Rais dengan sabar mendekatinya dan menjelaskan kembali dengan lembut. Itu menunjukkan bahwa setiap santri memiliki nilai yang penting di pesantren. Yang keempat, critical inquiry. Para guru mendorong santri untuk berpikir kritis dan bertanya. Sebuah adegan, Kiai Rais mengajak santri mendiskusikan makna manjada wajada dan bagaimana prinsip tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat para santri belajar untuk tidak hanya menghafal pelajaran, namun juga memahami dan mengaitkannya dengan pengalaman hidup mereka. Adapun pembelajaran sosial emosional yang terdapat dalam film Negeri Lima Menara. Yang pertama, ada kesadaran diri. Di sini tokoh Alif awalnya kecewa karena tidak bisa mengikuti keinginannya masuk ke ITB. Namun akhirnya dia menemukan tujuan baru di pondok pesantren. Kemudian pengelolaan diri. Alif dan teman-temannya harus disiplin dalam menjalani kehidupan di pesantren, termasuk bangun pagi, bekerja keras dan menaati aturan yang ketat. Yang ketiga, kesadaran sosial. Di sini Alif belajar memahami latar belakang dan budaya teman-temannya dari berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya mengenai keterampilan berelasi. Persahabatan antara Saibul Menara menunjukkan pentingnya berkomunikasi, kerjasama, dan mendukung satu sama lain, dan hubungan yang baik dengan para guru dan ustadz. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada film ini, Alif harus memutuskan untuk mengikuti kemauan orang tuanya, dan para santri diajarkan untuk berpikir kritis dalam mengambil keputusan yang akan berdampak pada masa depan mereka. Pada film Laskar Pelangi ini, ada pun penerapan mengenai konsep EMC kuadrat. Yang pertama ada empati. Di sini Ibu Muslimah menunjukkan empati yang besar terhadap murid-muridnya. Seperti saat ketika ia mengerti dan merasakan perjuangan Lintang yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari untuk datang ke sekolah. Empati Ibu Mus juga membantu menciptakan lingkungan yang penuh dukungan dan rasa saling menghargai dalam kelas. Yang kedua ada compassion atau bela rasa. Ibu Mus dan Pak Harfan menunjukkan kasih sayang dengan memberikan waktu, tenaga, dan perhatian mereka kepada murid-muridnya meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas. Mereka memberikan dukungan moral maupun akademis yang sangat dibutuhkan oleh siswa pada film Laskar Pelangi. Baik, selanjutnya mengenai mindfulness. Di sini para siswa menunjukkan mindfulness atau bela rasa dalam berbagai situasi. Contohnya saat mereka fokus dan menghayati pembelajaran di kelas meskipun dengan fasilitas yang terbatas. Mereka tetap menunjukkan semangat dan kesungguhan dalam belajar. Seperti ketika Lintang Tu menunjukkan perhatian penuh dalam pembelajaran matematika meskipun ada tantangan yang harus dihadapinya setiap hari. Dan yang terakhir adalah critical inquiry. Pada film ini, Lintang menunjukkan kemampuan penelitian kritis yang sangat kuat, terutama saat pembelajaran matematika. Ia bukan hanya menerima informasi saja, namun juga berusaha memahaminya secara mendalam dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kritis ini juga ditunjukkan oleh Ibu Mus yang selalu mendorong siswanya untuk berpikir kreatif dan mencari jawaban dari pertanyaan yang mereka hadapi.
Adapun pembelajaran sosial emosional dalam film Laskar Pelangi, yang pertama ada manajemen diri. Sini Lintang menunjukkan manajemen diri yang kuat dengan terus datang ke sekolah meskipun harus menempuh perjalanan yang sulit. Dia mengatur waktunya dengan baik dan tetap fokus pada pendidikannya. Yang kedua, kesadaran diri. Sini Ikal menunjukkan kesadaran diri dengan memahami perasaannya tentang pendidikan dan impiannya untuk masa depan yang lebih baik. Ia juga menyadari pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib hidupnya. Dan yang ketiga adalah kesadaran sosial. Ibu Mus menunjukkan kesadaran sosial dengan memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap murid. Dia juga berusaha untuk memberikan dukungan emosional dan akademis yang dibutuhkan. Dan yang keempat ada keterampilan sosial. Pada film Laskar Pelangi ini, persahabatan antara anggotanya itu sangat menunjukkan keterampilan sosial yang kuat. Mereka saling mendukung, kerjasama, dan saling menghargai. Yang terakhir adalah keterampilan mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika Pak Arfan memutuskan untuk tetap membuka sekolah meskipun menghadapi tekanan dan tantangan, dia juga menunjukkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang didasarkan pada nilai-nilai pendidikan demi kesejahteraan siswanya.